Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perencanaan bisnis guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan praktikum dengan dosen pengampu Bu Aster dan Asdos atau asisten dosen Bang Nurdin. Di sini kami memiliki 5 subbab, di mana yang pertama adalah kami atau saya akan menjelaskan dan memperkenalkan mengenai tim kami. Yang kedua ada market research analysis atau analisis riset pasar. Yang ketiga ada company profile atau profil perusahaan. Yang keempat ada bisnis model canvas atau BMC. Dan yang terakhir ada rencana anggaran biaya dan HPP atau harga pokok penjualan. Yang pertama, biarkan saya mengenalkan anggota tim kami. Di sini ada saya sendiri, Ajeng Widyastuti dengan NIM 190102436. Ada rekan saya Femi Listiani dengan NIM 190102438. Dan yang terakhir, rekan saya Selvi Kumala Wijaya dengan NIM 190102420. Subbab kedua, rekan saya Femi Listiani akan menjelaskan mengenai market research analysis atau analisis riset pasar. Kepada Femi, dipersilakan. Baik, terima kasih Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis riset pasar. Riset pasar dilakukan dengan bantuan platform yang disediakan oleh Google, yaitu formulir Google atau Google Form. Aspek yang kami jadikan sebagai bahan pertimbangan diantaranya domisili, status, penghasilan, sosial media yang sering digunakan, jenis makanan yang disukai, pilihan makanan terpilih, kisaran harga kemasan, sistem pembelian, aplikasi pemesanan yang sering digunakan, sistem bonus yang dipilih, serta yang terakhir adalah saran. Hal-hal terkait yang disebutkan di atas telah meliputi nama, usia, serta jenis kelamin. Next. Untuk yang pertama yaitu produk, melalui riset yang kami lakukan, kami menawarkan 3 produk dengan 2 jenis yang berbeda, yaitu makanan ringan gurih dan makanan ringan manis atau biasa disebut dessert. Makanan ringan manis adalah donat, dingin, dan onde-onde, sedangkan makanan ringan gurih adalah kulit kebab. Dari 126 responden, diperoleh hasil untuk donat dingin adalah 38,9% atau 49 responden. Kue onde-onde dipilih oleh 29 orang atau sekitar 23% dan kulit kebab crispy dipilih oleh 38,1% atau sekitar 29 orang. Dari hasil riset tersebut, kami memutuskan untuk memilih produk donat dingin sebagai produk yang akan kami pasarkan dengan nama Calte Donuts. Next. Riset yang kedua adalah mengenai harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan pembeli terhadap barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkannya. Karena itu, harga perlu dipikirkan dengan matang, baik serta cermat. Setelah dilakukan riset pasar, maka diperoleh hasil yaitu harga yang tepat dan paling baik dipilih untuk produk donat dingin dan onde-onde adalah 2.000 per pieces, sedangkan harga untuk kulit kebab crispy sebesar 10.000 per pieces. Next. Analisis riset pasar yang ketiga adalah mengenai kemasan atau packaging. Secara umum, kemasan adalah suatu wadah atau pembungkus yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kerusakan pada suatu produk atau barang. Selain berfungsi sebagai pelindung, kemasan juga berperan penting dalam menarik daya minat pembeli. Kami menawarkan 4 jenis packaging untuk disurvei di masyarakat, yaitu yang pertama paper box, yang kedua mika plastik, serta ketiga standing pouch, dan yang terakhir plastik box. Berdasarkan nilai penuh 100% untuk 126 responden, sebanyak 41,6% atau setara dengan 52 jawaban memilih paper box sebagai kemasan produk. 14,4% atau 18 orang memilih mika plastik, 23,2% atau 29 orang memilih standing pouch, 20,8% atau 26 orang memilih plastik box, dan 1 orang tidak memilih pada riset pasar mengenai kemasan atau packaging. Sesuai dengan hasil diagram, diperoleh kemasan yang paling banyak diminati adalah paper box. Next. Market research analysis selanjutnya adalah sistem pembelian atau purchase. Sistem pembelian yang kami tawarkan pada riset ini adalah melalui online dan datang langsung ke store. Sistem online meliputi GrabFood, GoFood, serta ShopeeFood, dan WhatsApp. Hasil riset dari sistem pembelian di mana dapat diketahui bahwa 58,7% atau 74 orang memilih
untuk melakukan pembelian dari online dan 41,3% atau 52 orang memilih melakukan pembelian dengan langsung datang ke store. Hasil ini membuktikan bahwa lebih banyak orang yang melakukan pembelian melalui online daripada datang langsung ke store. Hasil riset kedua, untuk jenis pembelian online terdapat beberapa opsi, diantaranya GrabFood sebanyak 25 jawaban, GoFood sebanyak 52 jawaban, Shopee Food sebanyak 21 jawaban, WhatsApp sebanyak 20 jawaban, dan 8 orang tidak memiliki jawaban, sehingga kesimpulannya adalah platform GoFood lebih banyak diminati daripada platform lainnya. Next. Yang selanjutnya adalah sistem bonus. Sistem bonus adalah suatu sistem atau kegiatan yang dilakukan atau diberikan kepada pembeli karena pembelian atau order dalam jumlah tinggi atau besar. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pelanggan dan dapat menarik pelanggan tetap. Sistem bonus yang kami tawarkan adalah potongan harga dan tambahan produk. Untuk sistem bonus potongan harga lebih tinggi sebanyak persentasenya 52,4% dari sistem bonus tambahan produk. Dalam jumlah peminat, potongan harga memperoleh 96 jawaban, sedangkan tambahan produk memperoleh 30 jawaban. Next. Lalu kami juga mendapat saran merupakan pendapat atau usulan yang diberikan seseorang bertujuan untuk pengembangan diri atau organisasi atau hal lain. Beberapa saran yang diberikan antara lain, yang pertama berbanyak varian rasa dan menginovasikan model kemasan sekreatif mungkin. Yang kedua, jaminan harga yang seimbang dengan produk. Yang ketiga, memiliki deskripsi produk hingga kalori. Yang keempat, kualitas utama adalah rasa dan pelayanan. Yang kelima, mempromosikan produk di banyak sosial media agar cepat dikenal masyarakat. Yang selanjutnya memperhatikan unsur kesehatan, harga terjangkau, informasi mudah didapat, dan metode pemasaran yang cepat dan luas. Yang terakhir memperhatikan minyak dari produk atau packaging didesain yang mudah menyerap minyak. Next. Lalu selanjutnya ada strategi pasar. Strategi pasar adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu bahan atau jasa, dengan menggunakan pola rencana atau taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Berdasarkan poin produk bahwa kami memilih donat dingin sebagai produk yang akan dipasarkan, maka kami melakukan strategi pemasaran untuk donat dingin. Lalu segmentasi pasar. Wilayah pemasaran Kalte Donuts adalah wilayah Gresik, Sidoarjo, Krian, dan Mojokerto, mulai dari umur 1 tahun sampai dengan lansia dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kalte Donuts menyasar kelas sosial menengah ke bawah dan menengah ke atas dengan gaya hidup sederhana maupun modern. Alasan segmentasi pasar kita di wilayah-wilayah yang sudah disebutkan, karena rumah produksi atau bagian produksi itu terdapat di salah satu anggota kita, yaitu Ajeng Widya Astuti, dan posisi Ajeng sekarang sedang berada di Gresik. Next. Yang kedua adalah positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan dalam merancang produk dan strategi pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu yang diingat di benak konsumen. Positioning terdiri dari brand positioning, product positioning, dan product repositioning. Yang kedua ada targeting. Yang selanjutnya ada targeting. Target atau sasaran utama usaha Kalte Donuts adalah seluruh kalangan masyarakat dari rentan usia 5 tahun sampai dengan lansia, karena donat dingin yang kami produksi tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga aman untuk dikonsumsi semua kalangan. Next. Lalu selanjutnya ada analisa SWOT atau strength, weakness, opportunity, serta threats. Analisa SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah peluang bisnis. Pada analisis SWOT ini, kami membahas dari segi donat dingin, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Donat merupakan makanan yang digemari banyak orang, yang pertama. Yang kedua, menggunakan kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Yang ketiga, produk higienis dan berkualitas. Yang keempat, diminati banyak kalangan. Yang kelima, bahan baku mudah didapatkan. Dan yang terakhir adalah harga yang terjangkau, sesuai dengan riset pasar yang kita lakukan tadi. Analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama, donat bukan makanan pokok atau cemilan, sehingga permintaan belum menentu atau belum tentu. Yang kedua, produk mudah ditiru. Yang ketiga, minat pembeli yang sering kali berubah. Yang keempat,
Karena tidak menggunakan bahan pengawet, Calte Donat dianggap kurang tahan lama. Lalu opportunities, kesempatan memodifikasi topping maupun isian untuk donat agar lebih banyak pilihan sehingga menarik konsumen. Yang kedua, waktu produksi yang relatif cepat sehingga dapat diantar tepat waktu. Lalu ancaman dari rencana usaha donuts ini yaitu tingkat persaingan yang tinggi serta kemungkinan kegagalan dalam produk atau usaha. Next. Lalu selanjutnya ada media pemasaran. Dikarenakan kami berencana untuk melakukan saluran distribusi langsung atau zero level channel, di mana produsen langsung bertemu dengan konsumen, maka media pemasaran yang kami pilih dan dirasa cocok untuk sistem ini adalah penjualan atau kami langsung mendatangi konsumen, delivery order, atau melakukan perjanjian bertemu di suatu tempat dan melakukan pembayaran atau cash on delivery, yang sebelumnya telah berkomunikasi melalui fasilitas elektronik seperti WhatsApp dan sebagainya. Hal-hal berkaitan ini dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Selain dapat menggunakan sistem-sistem yang ditawarkan oleh Calte Donuts, kita juga membuka sesuai dengan riset, yaitu melalui Gojek atau GoFood. Next. Selanjutnya, penjelasan mengenai profil perusahaan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Selvi Kumala. Silakan. Terima kasih, Femi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan kami, yaitu nama usaha kami yaitu Home Industry Bonce, dengan nama produk kami itu Calte Donuts, yang beralamat di Jalan Sumengko, RT 9, RW 4, Wingingamon, Gresik, Jawa Timur, 61176. Dengan nomor telepon 085 80 45 844 80. Tanggal berdirinya perusahaan ini yaitu tanggal 13 Oktober 2021. Lalu kami memiliki email juga yaitu bunchdonuts@gmail.com. Lalu Instagramnya ada @calte.donuts. Next. Kita masuk ke sejarah perusahaan. Calte Donuts didirikan oleh 3 mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan semester 5 pada tahun 2021 di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Mereka adalah Ajeng Widyastuti, Femi Listiani, dan saya sendiri, Selvi Kumala Wijaya. Nama Calte Donuts diambil dari bahasa Jerman yang berarti donat dingin, sehingga dibuatlah usaha dengan produk makanan ringan yaitu donat dingin. Ide untuk mendirikan Calte Donuts berawal dari tugas salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yaitu kewirausahaan. Hal ini juga didukung oleh orang tua Ajeng Widyastuti yang memiliki basic dalam membuat kue dan sering mendapatkan pesanan, sehingga kami bertiga ingin mengembangkan usaha ini lebih serius. Lalu ada konsep Calte Donuts. Proses pengembangan dan ide inovasi Calte Donuts berlangsung dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu ketika usaha ini masih dilakukan oleh orang tua dari Ajeng Widyastuti. Kemudian pada tahun 2021 ini, yang kebetulan juga bersamaan dengan adanya tugas kuliah, kami berusaha melakukan riset dan survei pasar mengenai produk cemilan apa yang diminati oleh masyarakat dan donat menjadi salah satu cemilan yang banyak diminati di Indonesia. Kami juga memiliki visi dan misi perusahaan. Dimulai dari visi. Yang pertama, mengembangkan suatu usaha yang sudah ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Yang kedua, membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha-usaha mandiri. Yang ketiga, membuat suatu mekanisme usaha yang berkualitas sehingga dapat bersaing di pasar. Yang keempat, menjadikan donat Nusantara sebagai makanan sehat sehari-hari di masyarakat. Lalu selanjutnya ada misi perusahaan. Yang pertama, menjadi usaha donat yang mandiri dan berkualitas yang dapat bersaing di pasar dan juga dapat mengembangkan usahanya dengan baik di dalam negeri dan memiliki harapan untuk mengembangkan usaha hingga
ke mancanegara untuk jangka panjangnya. Yang kedua, mengutamakan kemudahan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dalam proses pemilihan, pemesanan, penerimaan produk, dan pembayarannya. Yang terakhir, memberikan dan mempertahankan variasi akan cita rasa donat dan berbagai bentuk donat yang menarik. Lalu kami memiliki struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Pada Home Industry Branch Day, susunan untuk struktur organisasi terdapat 2 tingkat, yaitu yang pertama ada owner. Ownernya sendiri yaitu Selvi Kumalawijaya, Ajeng Widya Stuti, lalu Femi Listiani. Yang kedua, ada production yang diambil alih oleh Ajeng Widya Stuti, dan marketing dipegang oleh Femi Listiani, dan keuangan dipegang oleh Selvi Kumala. Selanjutnya, deskripsi produk. Roti goreng ini banyak digemari oleh masyarakat Indonesia. Mengkonsumsi donat juga sudah menjadi gaya hidup masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi dan permintaan masyarakat, jenis dan variasi semakin berkembang. Oleh karena itu, kami mencoba membuat variasi donat yang menarik, berkualitas, dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Misalnya, tekstur yang fluffy, dan kami menawarkan donat siap goreng atau donat frozen untuk menjaga ketahanan donat saat dikirim keluar kota. Inilah perbedaan yang jarang dimiliki oleh perusahaan lain. Kami menawarkan rasa kualitas premium dikarenakan donat kami dibuat dengan bahan baku pilihan berkualitas tinggi. Product value. Yang pertama, produknya. Strategi Home Industry Branch Day. Dalam strategi produknya, yaitu Calde Donuts yang memiliki varian rasa strawberry, seperti strawberry, blueberry, nanas, dan sebagainya, sesuai dengan keinginan konsumen. Konsumen juga dapat melakukan customize terhadap rasa satu atau beberapa varian dalam sekali pesan. Mengingat kami membentuk sebuah usaha, maka untuk sekali permintaan kami memberi batasan minimal sebanyak 35 pieces sekali pesan. Strategi yang lain yang kami lakukan melalui bahan dan kemasan yang dijamin bermutu dan menjaga kebersihan. Yang B itu price atau harga. Calde Donuts pada Home Industry Branch Day melakukan perhitungan terhadap bahan-bahan yang digunakan, harga pasar, dan keuntungan. Setelah diperhitungkan dengan beberapa aspek, maka diperoleh harga untuk per pieces Calde Donuts sebesar Rp2.000. Yang ketiga ada promotion. Home Industry Branch Day melakukan media pemasaran melalui online dengan fasilitas elektronik seperti WhatsApp dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk tidak membatasi di mana, siapa, kapan, dan teknik pemesanannya. Hal ini dikarenakan media elektronik memiliki jangkauan yang lebih luas dan tidak terbatas. Yang keempat, ada placement. Perusahaan memiliki 2 alternatif. Hal ini dikarenakan usaha yang baru dirintis ini belum memiliki jangkauan yang luas, sehingga kami para owner akan ikut andil langsung dalam pendistribusian produknya. Kedua alternatif ini adalah delivery order dan cash on delivery. Di mana sistem delivery order berarti penjual atau kami mendatangi konsumen langsung untuk membelikan produk. Kedua, sistem cash on delivery atau COD yang berarti pembeli dan penjual melakukan perjanjian bertemu di suatu tempat untuk membeli atau mengambil barang atau uang sesuai yang ditentukan sebelumnya melalui media promosi. Yang kelima ada people, menjelaskan mengenai sumber daya yang terlibat dalam perusahaan yang dapat menjual produk baik langsung maupun tidak langsung, memiliki arti pihak-pihak yang terlibat selama kegiatan produksi, sehingga
distribusi berlangsung. Pihak terlibat langsung dalam kegiatan ini adalah anggota kami, yaitu Selvi Kumala, Ajeng Widya Stuti, dan Femi Listiani. Yang keenam ada proses. Memaparkan proses tertentu seperti proses pelayanan, proses produksi, dan lain-lain kepada konsumen agar lebih tertarik untuk membeli produk kami. Pelayanan ini dijelaskan dengan runtutan di bawah ini. Yang pertama, bahwa proses pelayanan, proses produksi, dan lain-lain adalah rahasia resmi perusahaan yang tidak mungkin diberikan kepada konsumen. Namun, perusahaan hanya memberikan gambaran mengenai bahan baku saja dengan caranya melalui deskripsi yang telah diberikan pada flowchart proses produksi Calte Donuts. Yang ketujuh ada physical evidence, menampilkan bentuk fisik perusahaan seperti gedung atau kantor dan fasilitas kebersihan dan lain-lainnya. Dalam proses produksi Calte Donuts, tempat yang kami jadikan gedung adalah rumah pribadi, karena industri ini digolongkan sebagai home industry. Spesifik tempatnya adalah dapur dengan ukuran yang lumayan luas untuk melakukan prosesnya, dengan beralaskan plastik yang sebelumnya telah dibersihkan. Berikut adalah tampilan flowchart pembuatan Calte Donuts. Yang pertama, dimulai dari persiapan bahan dan alat-alat yang akan digunakan. Lalu, selanjutnya memasuki tahap proses produksi, yang dimana telur dan gula itu dijadikan satu dalam satu wadah. Selanjutnya, telur dan gula dimixer selama 5 menit. Lalu masukkan semua bahan kecuali tepung terigu. Lalu selanjutnya dimixer kembali hingga merata selama 2 menit. Lalu selanjutnya baru dimasukkan tepung terigunya. Tepung yang sudah dimasukkan tadi diuleni dengan bahan hingga merata selama 2 menit. Selanjutnya, adonan yang menggumpal diberi tekanan untuk melembutkan adonannya. Selanjutnya, adonan diisi dengan selai, lalu dibulatkan dan didiamkan hingga mengembang selama kurang lebih 30 menit. Jika sudah mengembang, goreng adonan hingga kecoklatan selama kurang lebih 5 menit, tergantung adonan donatnya sendiri. Jika sudah matang, donat kemudian ditiriskan lalu ditaburi gula dingin dan siap dikemas. Dan proses ini melakukan kurang lebih 2 menit. Lalu donat siap untuk dipasarkan. Selanjutnya, penjelasan mengenai bisnis model Canvas akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, penjelasan mengenai bisnis model Canvas akan saya jelaskan. Boleh di next. Sebelumnya, bisnis model Canvas adalah sebuah alat atau tools yang membantu dalam memahami model bisnis secara detail dan terstruktur. BMC merancang sekonsep abstrak sebuah model bisnis yang mempresentasikan strategi dan proses bisnis dalam organisasi. Bisnis model Canvas pertama kali dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dalam buku Business Model Generation. Konsep model bisnis yang dikembangkan oleh Alexander ini berhasil mengubah konsep model bisnis yang rumit menjadi sederhana dan mudah dimengerti. BMC dipresentasikan dengan visual blok-blok yang terdiri dari 9 elemen model bisnis yang disebut dengan 9 building blocks. Next. Bisnis model Canvas. Bisnis model Canvas, bisnis model akan membantu untuk memikirkan nilai-nilai seperti apa yang diperlukan ditambahkan dalam produk sehingga pelanggan tidak bisa mengatakan tidak karena produk yang berkualitas. Sehingga pelanggan yakin bahwa kualitasnya sepadan dengan pengorbanan yang akan diberikan atau akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan uang yang dikorbankan. Next. Key partners.
Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Tidak ada salahnya menjalin hubungan baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi, kan? Dapat bekerja sama dengan beberapa perusahaan atau usaha lainnya untuk meningkatkan performa usaha supaya lebih cepat meningkat. Singkatnya, informasikan di blog ini dengan siapa mitra bisnis, amati motivasi masing-masing, apakah mereka pemasok, penyedia layanan, atau perusahaan outsourcing, dan lain-lain. Next. Lalu selanjutnya ada key activity. Key activities ini merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis, yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Jadi pada dasarnya elemen ini menjelaskan mengenai bagaimana bisa menciptakan value proposition perusahaan dengan melakukan beberapa aktivitas supaya produk atau jasa lebih dikenal dan diterima banyak orang. Next. Selanjutnya ada key research. Key research atau sumber daya ini merupakan elemen bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Tujuannya untuk mewujudkan value proposition mereka. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional yang harus diperhatikan saat membuat model bisnis. Singkatnya, mereka semua adalah aset fundamental untuk pemeliharaan bisnis seperti perangkat lunak, sumber daya manusia, mesin, dan lain-lain. Next. BMC selanjutnya yaitu value proposition. Value proposition ini membahas mengenai manfaat atau benefit apa yang akan didapatkan para pelanggan jika memilih bisnis kita. Nilai apa yang menjadi pembeda dibandingkan produk atau jasa perusahaan kita, baik yang menjadi kekuatan atau keunggulannya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis kita dengan bisnis yang lain. Singkatnya, pada saat ini perlu memikirkan kebutuhan pelanggan yang dapat dipenuhi oleh produk kami, menjawab pertanyaan nilai apa yang kami berikan kepada konsumen, pada dasarnya mencoba untuk menyoroti apa yang membedakan produk atau layanan kami dari pesaing. Next. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Elemen ini membahas mengenai bagaimana jalinan hubungan kita dengan pelanggan. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan bisnis kita tidak mudah berpaling maupun lebih memilih ke bisnis yang lain hanya karena etika perusahaan yang menyebabkan jalinan hubungan yang kurang baik terhadap pelanggan. Customer relationship ini merupakan hal yang penting bagi sebuah bisnis. Next. Yang selanjutnya adalah channels. Channels atau alat pemasaran yang tepat. Bisa menyampaikan value proposition kepada customer segments. Jadi, bisa mulai memikirkan channels yang mau digunakan dengan baik karena panutan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Contohnya, yaitu memasarkan bisnis melalui media sosial, brosur, website, dan lain-lain. Next. Lalu ada customer segment. Dalam menjalankan bisnis, pertama-tama organisasi harus menetapkan siapa yang harus dilayani. Elemen ini harus menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Organisasi dapat menetapkan untuk melayani satu atau lebih segmen. Penetapan segmen ini akan menentukan komponen-komponen lain dalam model bisnis. Misalkan dalam sebuah restoran terdapat dua makanan yang berbeda untuk memenuhi dua kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Next. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream merupakan aliran pendapat atau aliran pendapatan adalah salah satu tujuan utama dari sebuah bisnis. Sehingga elemen yang satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai terjadinya bahan baku, produk, atau kinerja tidak dikelola dengan baik atau tidak maksimal mengakibatkan kerugian pada bisnis. Bagaimana dan berapa banyak pelanggan saya akan membayar untuk proporsi nilai yang akan saya berikan? Pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sering tergambar atau sering menjadi pertanyaan bagi seorang pengusaha. Blog ini menguraikan bagaimana bisnis akan menghasilkan uang. Selain itu, juga dapat memiliki lebih dari satu aliran pendapatan, dan penting bahwa semuanya disertakan di sini, misalnya penjualan, langganan, lisensi, dan lain-lain. Next. Lalu ada cost structure. Cost structure adalah struktur pembiayaan bisnis. Misalnya seperti biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan
Contoh, membayar biaya pegawai, biaya telepon, biaya operasional, pajak, dan lain sebagainya. Struktur pembiayaan bisnis atau cost structure harus dikelola secara efisien. Dengan demikian, akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan resiko kerugian. Hal ini juga bisa menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Next. Berikut ini adalah bisnis model kanvas Calte Donuts. Dapat dilihat dari kotak pertama atau blok pertama yaitu key partner. Terdapat 2 key partner yaitu bekerja sama dengan beberapa reseller. Yang kedua, bahan diperoleh dari distributor untuk harga terbaik. Lalu key activitiesnya memberikan topping pada donat, pemilihan bahan terbaik, menawarkan varian rasa. Lalu blok selanjutnya key research, store person responsible, production, marketing, serta finance. Yang selanjutnya value proposition-nya terdapat brand dan produk. Brand Calte Donut memiliki konsep menciptakan merek anti-mainstream dengan logo yang simple serta elegan dan tagline menarik. Tagline kita adalah A Bite of Happiness. Lalu produknya tekstur donat lembut, halus dari ukuran dan bentuk cocok sebagai makanan ringan serta isiannya yaitu smoothness jam atau selai yang lembut. Lalu ada customer relationship dengan membuat database pelanggan, dan kedua meningkatkan minat dengan memberi bonus pada saat tertentu. Yang selanjutnya ada channels. Yang pertama yaitu promotion via media sosial, kontak admin untuk kritik dan saran atau komplain. Lalu yang selanjutnya ada customer segmentation, yaitu dengan menjual kepada semua pelanggan, menjual kepada semua umur lebih dari 5 tahun, pelanggan yang menggemari. Lalu yang ketiga adalah pelanggan yang menggemari donat. Dengan cost structure, yaitu investasi, fixed cost, dan variable cost. Lalu revenue stream, yaitu home industry bunch J, memproduksi beberapa makanan ringan, kue kering, hingga kue basah yang turut memberikan tambahan pendapatan, serta terdapat lahan parkir. Next. Penjelasan selanjutnya mengenai RAB dan HPP akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ajeng Widya Astuti. Silakan Ajeng. Terima kasih Femi untuk waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RAB atau Rencana Anggaran Biaya dan HPP, yaitu Harga Pokok Penjualan. Poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai RAB. RAB merupakan perhitungan rincian biaya yang diperlukan dalam sebuah proyek atau bisnis, sehingga diperoleh perkiraan biaya yang dibutuhkan, hingga proyek tersebut selesai atau bisnis tersebut menguntungkan. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai RAB pada Home Industry Bunch D. Nah, yang pertama ada bahan bakunya untuk produk Calte Donuts, di mana membutuhkan 1 kilo tepung terigu dengan harga 10.000 per kilonya, dan 3 butir telur sekitar 5.000, 2 ons gula atau Rp3.000, 2 ons blue band dengan harga Rp5.000, 1 sendok makan Fernipan dengan harga Rp2.000, 1 sendok teh untuk pengampungnya dengan harga Rp1.000, setengah kilogram kentang dengan harga Rp6.000, berarti 1 kilonya Rp12.000, dan 2 liter minyak Sanko dengan harga Rp30.000. Mengapa kami memilih minyak Sanko? Karena Sanko terkenal dengan minyaknya yang jernih dan tidak mudah kotor. Selanjutnya bahan ada 1/4 selai, di mana harganya yaitu Rp4.000 dan gula dingin juga Rp4.000 dan air kelapa penuh dengan harga Rp500. Dengan total untuk semua bahan baku sebesar Rp70.500. Nah, selanjutnya di sini adalah rencana anggaran biaya untuk Home Industry Bunch D. Dengan yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai fixed cost. Yang kedua ada variable cost. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai biaya perawatan atau fixed cost, di mana kami biaya fixed cost-nya yang pertama adalah kompor gas 2 tungku, tabung gas 3 kilo untuk isi uangnya, mixer, wajan, timbangan baskom, nampan tirisan, plastik segitiga. Nah, alat-alat ini adalah alat yang wajib ada saat kami akan melakukan proses produksi. Dengan satuannya buah, dengan jumlahnya hanya cukup 1, dengan harga satuannya untuk kompor gas Rp400.000, untuk tabung gas Rp18.000, untuk mixer Rp300.000, wajan Rp70.000, timbangan Rp30.000, dan basket Rp6.000. Untuk nampan tirisannya, kami
harga satuannya yaitu Rp80.000 dan pasti segitiganya 500. Dengan subtotalnya Rp904.500. Baik, untuk yang kedua ada biaya bahan baku atau variable cost-nya. Yang pertama ada tepung terigu, bahannya sudah saya jelaskan di slide sebelumnya dan totalnya ada Rp70.500. Saya langsung masuk ke poin C, yaitu rencana anggaran biaya lain-lainnya. Di mana rencana anggaran biaya lain-lain ini meliputi biaya gaji karyawan, biaya tak terduga, dan biaya lain-lain. Di mana karyawan kami ada 3 orang, meliputi saya, Ajeng Widasuti, ada Family Sani, dan Selvi Kumala. Dengan biaya per produksinya, sekali produksi adalah Rp40.000 untuk 3 orang, berarti biaya gaji yang dikeluarkan per produksinya harusnya Rp120.000. Biaya untuk biaya tak terduga, kami menyiapkan uang sekitar Rp100.000 dan biaya lainnya Rp30.000. Dengan subtotalnya, setelah kami total menghasilkan Rp250.000. Nah, masuk ke HPP atau harga pokok penjualan. Yang biasa disebut dengan cost of goods sold atau COGS adalah seluruh biaya langsung yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa yang dijual. Dalam menghitung HPP, biaya yang diperhitungkan mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Pada slide selanjutnya akan saya jelaskan mengenai HPP dari Kalte Donuts. Nah, ini adalah laporan harga pokok penjualan, di mana persediaan bahan awal kami memantau harga sekitar Rp18.000 saja. Untuk pembelian bahan baku pertama itu adalah sekitar Rp41.000. Ini adalah bahan-bahan yang sekiranya tidak disiapkan sebelumnya atau bahan yang mungkin mudah basi. Nah, untuk pembelian bahan baku kedua ini bahan-bahan yang sekiranya sudah ada di rumah, namun beberapa kehabisan. Di sini mematok harga sekitar Rp11.000 setelah kami hitung. Lalu untuk ongkos angkut pembelian sekitar Rp5.000 dan ketika ditotal hasilnya ada Rp57.000. Bahan tersedia untuk dipakai sekitar Rp75.000. Bahan langsung digunakan, bahan baku langsung digunakan sekitar Rp70.000 dan tenaga kerjanya seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah Rp40.000 untuk satu orangnya. Biaya overhead pabrik di sini ada biaya listrik saja. Nah, karena kami hanya membutuhkan biaya listrik sekitar Rp30.000 untuk sekali produksi, total BOP-nya juga Rp30.000. Untuk biaya produksinya sebesar Rp140.000 setelah kami total dari yang atas hingga yang bawah. Untuk persediaan produk dalam proses akhir sebesar Rp60.000, lalu dikurangi untuk menemukan harga pokok produksinya. Jadi biaya produksi Rp140.000 dikurangi dengan harga pokok dalam proses akhir, 140 dikurangi 60 adalah Rp80.000. Sehingga HPP tersedia untuk dijual adalah Rp80.000. Persediaan untuk produk akhir sebesar Rp70.000. Kalau dikurangi, harga pokok penjualannya adalah Rp10.000. Memasuki slide akhir, di sini ada laba Kalte Donuts atau per resepnya. Penjualannya sebesar 40 dikali Rp2.000. Karena sekali produksi donat dingin atau Kalte Donuts ini sekitar 35 sampai 40 biji atau pieces dengan harga Rp20.000. Kami memilih untuk maksimalnya yaitu 40 sehingga harganya Rp80.000. Penjualan bersihnya pun sama, harga pokok penjualannya seperti slide sebelumnya Rp10.000, berarti laba kotornya dia ada Rp70.000. Beban pemasaran kami tidak ada, iklan kami juga tidak ada karena kami sendiri pihak owner 3 anggota kami yang melakukannya sendiri sehingga beban pemasaran atau iklan tidak dipungut biaya. Sehingga selanjutnya ada beban admin dan administrasi dan umum, ada gaji pekerja, jumlah beban usaha, laba sebelum pajak dan pajaknya 0%. Gaji pekerjanya Rp30.000. Nah, kalau dikurangi dari laba kotor dikurangi gaji pekerja adalah hasilnya Rp40.000 sebagai laba sebelum pajak. Berarti kalau dikurangi dengan pajak 0% berarti Rp0, maka laba setelah pajak adalah Rp40.000 per sekali proses produksi. Sebagai penutup untuk subbab RAB dan HPP, saya akan memberikan gambaran
atau video asli mengenai donat dingin. Lihat, ini adalah tampilan nyata dari donat dingin kami atau Kalti Donuts. Tampilannya seperti ini, gula dinginnya harus full. Oke. Saya memiliki video yang lain. Nah, ini untuk isiannya. Di sini, saat kami membuat ini, kami memilih selai strawberry dengan smoothness jam. Nah, baik. Untuk video donat dingin yang saya tampilkan sebelumnya adalah video nyata, video real yang saya ambil ketika ibu saya melakukan proses produksi. Sehingga ini tidak ada tipu ataupun memang terjadi proses bisnis, proses produksi sungguhan. Nah, untuk itu kami menutup presentasi kami hari ini. Diharapkan presentasi kami hari ini mengenai perencanaan bisnis dapat memenuhi ujian tengah semester mata kuliah kewirausahaan praktikum. Dengan waktunya kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan untuk Ibu Aster dan Bang Nurdin sebagai asisten dosen. Terima kasih telah membimbing kami selama setengah semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami undur diri.